Kembali lagi di channel Biar Menarik. Jadi di video kali ini saya akan melakukan penyuluhan tentang pasca bencana atau penyakit yang terjadi pada saat pasca bencana. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Dodi Chandra Parut, saya dari kelas 2021B. Nah, untuk waktu selanjutnya sebentar saya akan menjelaskan materi tentang penyakit apa sih yang terjadi pada saat pasca bencana. Nah, sebelum saya menjelaskan penyakit yang terjadi pada saat pasca bencana, saya akan menjelaskan apa itu pengertian secara umum dari bencana itu sendiri. Nah, bencana itu sendiri adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan kerusakan besar, gangguan atau dampak buruk terhadap kehidupan manusia, lingkungan atau harta benda. Bencana yang terjadi secara alami seperti gempa bumi, banjir, tsunami, maupun akibat ulah manusia seperti kecelakaan industri, pencemaran atau konflik sosial. Nah, itu tadi teori umum tentang bencana. Setelah itu kira-kira apa sih bencana yang mempengaruhi dengan atau DBD? Bencana yang terjadi yaitu seperti banjir. Kondisi ini kondisi lingkungan ini seringkali mempengaruhi pemberdayaan penyakit, termasuk demam berdarah atau DBD. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, pasca bencana atau risiko penularan DBD meningkat karena adanya genangan air yang terjadi tempat perkembangan biakan nyamuk tersebut. Lalu apa sih pengertian dari DBD? DBD itu adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes yang terinfeksi. Penyakit ini menyebabkan demam yang tinggi, pendarahan, dan dalam kasus berat dapat berisiko fatal. Lalu yang kedua, gejala utama pada penyakit DBD yang pertama demam tinggi berdarah sering mencapai 40 derajat Celcius, sakit kepala yang berat terutama di sekitaran mata, nyeri otot dan sendi. Yang ketiga, rambut yang muncul beberapa hari setelah demam, mulai pendarahan seperti mimisan, gusi berdarah atau kembang, penularan jumlah transfusi darah yang menyebabkan pendarahan lebih lanjut. Yang ketiga, bagaimana sih proses penularan DBD? Oke, proses penularan DBD yang terjadi melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan terinfeksi virus dengue. Nyamuk ini biasanya menggigiti pada pagi dan sore hari. Nyamuk Aedes berkembang biak di genangan air yang bersih dan di genangan dan diam dan seperti di ember, mandi, dan bekas atau tempat-tempat yang lain yang menampung air. Setelah nyamuk menggigit orang yang terinfeksi, nyamuk akan menyebar virus dengue dan dapat menularkannya pada orang lain dalam waktu 8-12 hari. Pasca bencana terutama banjir di luar genangan air yang tercipta sangat meningkat jumlah tempat berkembang biak nyamuk Aedes. Atau kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan populasi nyamuk karena banyaknya tempat penampung air yang terabaikan. Lalu kesulitan dalam pemantauan kesehatan dan pengendalian penyakit akibat kerusakan fasilitas kesehatan. Lalu yang berikutnya, fungsi yang padat dan terbatas kebersihannya atau kebersihan lingkungannya yang menyebabkan penyebaran penyakit lebih mudah. Bagaimana sih langkah untuk pencegahan DBD pasca bencana? Yang pertama, pengendalian faktor nyamuk. Yang pertama, menguras tempat-tempat penampung air seperti bak mandi, ember, atau bunga untuk menghilangkan tempat perkembangbiakannya nyamuk. Yang kedua, menutup rapat wadah air untuk mencegah nyamuk bertelur di dalamnya.
Yang ketiga, menggunakan bubuk ABT atau larvasida pada tempat-tempat penampungan air yang sulit dikuras untuk membunuh larva nyamuk. Yang keempat, pemberantasan sarang nyamuk melalui penyemprotan insektisida di lingkungan sekitar, terutama di area pengungsian atau pemukiman padat. Lalu yang berikutnya, langkah yang kedua, perlindungan diri dari gigitan nyamuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang gimana sih pengendalian nyamuk ini atau dengan pengendalian penyakit DBD ini menyebar atau menular. Jadi yang kedua, gunakan kelompok berinsektrisida saat tidur, terutama di tempat pengungsian atau tempat tidur yang tidak terlindung. Yang kedua, pakai pakaian yang melindungi tubuh seperti lengan panjang, celana panjang. Dan yang ketiga, gunakan leotin atau semprotan mati nyamuk yang mengundang nyamuk untuk menghindari gigitan nyamuk. Nah, yang berikutnya, jaga kebersihan diri dan lingkungan karena nyamuk Aedes lebih suka berkembang biak di tempat-tempat yang tidak bersih. Bagaimana sih edukasi terhadap masyarakat terkait dengan penyakit DBD ini atau terkait dengan perkembangan penyakit DBD ini pada saat pasca bencana? Penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat yaitu adalah penyuluhan kepada warga untuk lebih aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan pasca bencana. Hal ini termasuk mengosongkan tempat-tempat penampungan air yang tidak terpakai, mengedukasikan tentang pentingnya melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan dan memusnahkan jentik nyamuk. Lalu yang berikutnya, penyuluhan tentang gejala awal DBD agar masyarakat dapat lebih cepat mendeteksi dan mendapatkan penanganan medis yang tepat. Tindakan ini yang kedua, jika terkena gejala DBD, yaitu periksa diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami demam tinggi mendadak, sakit kepala berat, raung kulit, atau pendarahan ringan. Yang berikutnya, hindari penggunaan obat antiinflamasi atau non-steroid seperti ibuprofen dan aspirin karena dapat meningkatkan resiko pendarahan. Cukup cairan tubuh dengan banyak minum air untuk mencegah dehidrasi yang sering terjadi pada penderita DBD. Oke teman-teman, sekian dulu untuk penyuluhannya. Jadi jangan lupa stay terus di channel YouTube saya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel saya. Nantikan video selanjutnya.